Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Servisko akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Servisko Digitalisasi Layanan Jasa untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha jasa di Kota Malang. Tim Servisko sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Naufal Taufikur Rahman. Yang kedua ada Muhammad Azhar Afandi. Selanjutnya ada Rifatul Hima, dan yang terakhir ada Haida Ifkari Safitri. Latar belakang mengapa kami memilih Servisko sebagai bisnis plan kami, yakni yang pertama penggunaan smartphone pada masyarakat. Pada saat ini smartphone tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi saja, karena perkembangan teknologi yang sudah ada, banyak smartphone saat ini yang digunakan untuk jual beli, seperti contohnya membeli makanan melalui aplikasi ojek online seperti itu. Latar belakang selanjutnya yakni kesejahteraan masyarakat pengguna aplikasi jenis yang kami maksud yakni mitra dari ojek online yang berjualan makanan seperti itu. Mengapa kami bisa mengatakan seperti itu? Karena hasil dari data dari BPS Kota Malang menunjukkan bahwa restoran yang ada di Kota Malang dari tahun 2018 hingga tahun 2020 meningkat. Hal ini dikarenakan adanya layanan jasa online yang sehingga membuat restoran meningkat di Kota Malang. Selain itu, belum tersedianya wadah layanan jasa. Yang ada saat ini hanya wadah yang mempertemukan penjual dan pembeli. Namun masih belum ada yang wadah untuk pelaku usaha jasa dan juga customer-nya. Selanjutnya, analisis pasar. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Produk yang kami hasilkan yakni aplikasi Servisko, yang mana aplikasi ini mempertemukan pelaku usaha jasa dengan customer. Selanjutnya yakni target pasar. Target pasar dari Servisko yaitu ada 2. Yang pertama, pelaku usaha jasa sendiri sebagai mitra perusahaan dan juga masyarakat di Kota Malang sebagai customer-nya. Kemudian untuk kompetitor produk Servisko ini masih belum ada aplikasi jenis yang mempertemukan pelaku jasa dengan customer. Selanjutnya yakni analisis SWOT. Yang pertama kekuatannya yakni mempermudah pelaku usaha jasa dan juga customer. Mempermudah pelaku usaha jasa dan customer maksudnya yakni Servisko ini mempertemukan antara pelaku usaha jasa dan juga customer. Selanjutnya menyediakan berbagai macam pembayaran. Karena Servisko ini sudah akan bekerja sama dengan beberapa pembayaran online. Yang ketiga yaitu praktis dan mudah diakses. Untuk kelemahannya yakni masih dalam skala lokal Kota Malang, kemudian biaya modal tinggi. Selanjutnya untuk opportunities, yang pertama yakni Servisko ini termasuk dalam bisnis Blue Ocean karena masih belum banyak pesaingnya. Kemudian kebutuhan tinggi karena banyak pendatang. Di Kota Malang sendiri banyak mahasiswa-mahasiswa dari luar kota yang menempuh ilmunya di Kota Malang. Selanjutnya, keadaan gaya hidup yang serba digital. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yang pertama yakni peluang orderan fiktif. Selanjutnya yaitu beberapa kondisi yang dapat menjadi kendala teknis di lapangan. Kemudian bisnis model canvas. Yang pertama yakni customer segment, yaitu orang yang membutuhkan layanan jasa dan juga mitra penyedia layanan jasa. Kemudian customer relationship dari Servisko yang pertama yakni garansi pada layanan yang diberikan, promo dan diskon bagi pengguna baru, serta poin bagi pengguna yang dapat ditukarkan dengan berbagai promo atau layanan lain. Kemudian channelnya yang pertama ada digital marketing, ada public relation, dan mobile apps. Kemudian value proposition. Yang pertama yakni inovasi layanan jasa yang mudah dijangkau melalui mobile apps. Kemudian menyediakan banyak layanan jasa. Selanjutnya yaitu layanan delivery order 24 jam dan praktis dan mudah serta cepat dalam proses order. Kemudian untuk revenue streams-nya, Servisko ini yakni yang pertama biaya admin yang dikenakan dan juga ada sponsorship. Selanjutnya untuk key partner,
Yang pertama ada pemilik layanan jasa, selanjutnya fintech penyedia jasa payment, dan juga data provider. Kemudian untuk key activitiesnya dari Service Go ini yaitu yang pertama develop aplikasi, selanjutnya ada promosi kepada mitra dan customer, yang terakhir ya selanjutnya yaitu key resource. Yang pertama yakni Service Go platform, lalu pricing algorithm dan juga routing algorithm. Yang terakhir yakni cost struktur, yang ada 4. Yang pertama platform development, kemudian gaji staff, selanjutnya iklan, dan yang terakhir yaitu tip bagi penyedia layanan jasa. Baik, selanjutnya rencana operasi. Next. Terdapat 8 step yang akan direncanakan oleh tim Service Go dalam pengembangan aplikasinya. Diawali dengan studi literatur, di mana dalam studi literatur akan dilakukan brainstorming dari tim Service Go guna menentukan referensi yang relevan terkait bisnis model yang akan dijalankan oleh Service Go. Selanjutnya, riset market. Riset market di sini akan mengarah pada prospek bisnis Service Go dalam jangka panjang, sehingga menjadi hal yang krusial yang harus dilakukan dalam pengembangan aplikasi Service Go. Langkah yang selanjutnya, riset platform aplikasi, di mana dalam riset platform aplikasi akan dihasilkan MVP 1 atau minimum viable product pertama yang dihasilkan produk Service Go setengah jadi. Selanjutnya, survei sistem teknologi, di mana dalam step ini tim dari Service Go akan mengunjungi mitra-mitra yang akan dijadikan mitra menjadi partner Service Go dalam pemberian layanan jasa yang akan disediakan oleh Service Go. Langkah selanjutnya, yakni pengembangan aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi akan dilakukan pendataan dari layanan jasa yang disiapkan oleh mitra Service Go seperti itu. Sehingga dalam pengembangan aplikasi akan dilakukan etalase dan pengenalan layanan jasa yang telah tersedia. Selanjutnya, pengujian MVP kedua, di mana di sini produk sudah siap untuk dilakukan pemasaran. Selanjutnya, evaluasi. Dalam evaluasi, di sini akan dilakukan pengujian terakhir terkait produk Service Go, dalam artian aplikasi yang telah siap diluncurkan di berbagai App Store maupun Mobile Store. Dan langkah terakhir yaitu pendistribusian aplikasi Service Go di berbagai App Store. Next. Baik, berikut merupakan tampilan aplikasi user interface dari Service Go. Next. Selanjutnya yakni product development. Next. Dalam pengembangan produk, tim Service Go melakukan langkah pertama yakni sketch, yakni penggambaran secara detail terkait user interface yang akan digunakan oleh tim Service Go untuk menyajikannya kepada customer. Next. Selanjutnya akan diperoleh tampilan user interface yang telah disesuaikan dengan user experience dari customer dan dihasilkan produk yang dapat digunakan sebagai awal dari aplikasi Service Go. Next. Langkah selanjutnya yakni program and system development, di mana di sini akan dilakukan pengembangan sistem serta program dari Service Go, di mana pihak penyedia sistem cloud yang telah kita sewa akan kita hubungkan dengan sistem yang telah kita sediakan dalam Service Go, sehingga aplikasi telah siap digunakan dan didistribusikan di berbagai App Store dan Mobile Store. Next.
Berikut merupakan user interface dalam Service Go yang telah siap digunakan. Di sebelah kiri terdapat fitur login, di mana customer dapat melakukan login dengan mendaftarkan dirinya menggunakan email, Facebook, maupun akun lainnya yang tersedia dalam layanan Service Go. Di sebelah kanan terdapat fitur home, di mana di situ user atau customer dapat melakukan pencarian serta memilih layanan jasa yang tersedia berdasarkan kategori yang telah disiapkan oleh tim Service Go. Next. Tampilan layar berikutnya, yaitu mengenai profil dari Customer Service Go, di mana di situ Service Go menyediakan tampilan yang dapat digunakan sebagai pengenalan data diri dari customer. Di sebelah kanan terdapat opsi layanan, di mana customer dapat memilih layanan yang telah disediakan oleh Service Go berdasarkan kategori yang telah disediakan. Next. Selanjutnya, terdapat fitur chat yang juga disediakan oleh tim dari Service Go, guna mempermudah dalam pemesanan maupun proses transaksi di Service Go. Di sebelah kanan terdapat profil mitra, di mana di situ terdapat portofolio dari mitra layanan jasa yang menyediakan suatu layanan jasa kepada para customer. Next. Selanjutnya, terdapat fitur Maps serta tampilan layar pembayaran, di mana dalam tampilan ini, customer dapat melakukan pembayaran serta mitra dapat melakukan pengunjungan lokasi terkait lokasi dari customer. Next. Baik, untuk selanjutnya adalah rencana pemasaran. Dalam menentukan rencana pemasaran, Service Go melakukan analisis STP, yakni segmenting, targeting, dan positioning. Untuk segmenting sendiri adalah wilayah perkotaan dengan gaya hidup aktif dan teknologi. Kemudian untuk targeting adalah kelompok masyarakat UMKM layanan jasa di wilayah Kota Malang. Kemudian untuk positioning-nya sendiri adalah produk inovasi teknologi aplikasi yang bergerak di bidang layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM jasa di Kota Malang. Next. Kemudian setelah dilakukan penentuan segmenting, targeting, dan positioning dalam pemasaran produk ini, Service Go menggunakan strategi marketing mix SWOT, yakni produk, price, place, dan promotion. Untuk produknya sendiri adalah platform teknologi menghimpun UMKM layanan jasa di Kota Malang yang melayani servis jasa. Kemudian untuk price adalah harga dari produk inovasi layanan jasa Service Go, yakni sebesar Rp212.000 dengan kebermanfaatan yang signifikan pada masyarakat, khususnya pada UMKM layanan jasa di wilayah Kota Malang. Kemudian untuk selanjutnya adalah place, di mana posisi pemasaran produk inovasi layanan jasa Service Go adalah di wilayah perkotaan Kota Malang dengan gaya hidup masyarakat UMKM yang aktif. Kemudian untuk promotion yang dilakukan, dalam promosi yang dilakukan untuk produk inovasi layanan jasa ini adalah melalui pemberian informasi secara langsung atau sosialisasi dan bekerja sama dengan mitra usaha jasa yang selanjutnya disebut dengan direct selling. Kemudian di samping itu juga dilakukan indirect selling, yaitu distribusi media sosial, Play Store, dan App Store. Next. Untuk rencana sumber daya manusia, pada pelaksanaan bisnis produk inovasi layanan jasa ini, sumber daya manusia yang ada diberi tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan keilmuan yang dimiliki agar pekerjaan dapat berjalan dengan mudah, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari analisis yang telah dilakukan, tim Service Go membagi beberapa bagian tugas dan tanggung jawab yang terdiri dari Chief Executive Officer, yakni Noval Taufikur Rahman, Chief Technology Officer, yakni Muhammad Azhar Afandi, Chief Marketing Officer, yakni Rifatul Lima, dan Chief Financial Officer, yakni Heda Ifkari. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tugas dapat dideskripsikan untuk Chief Executive Officer bertugas sebagai strategis dalam memimpin seluruh kegiatan dalam perusahaan Service Go. Kemudian untuk CTO atau Chief Technology Officer bertugas menangani kebutuhan teknologi dalam perusahaan Service Go. Untuk Chief Marketing Officer yakni bertugas dalam marketing,
branding, dan public relation dengan pihak eksternal Servisko. Untuk Chief Financial Officer atau CFO, bertugas menangani semua yang berhubungan dengan finansial perusahaan. Next. Baik, untuk rencana keuangan, Servisko sendiri memiliki rencana keuangan dengan perhitungan yaitu biaya produksi yang diperlukan per unit sebesar 176.750 dengan payback period selama 5 bulan serta keuntungan sebesar 25%. Untuk benefit cash ratio produk kami yakni 1,19 sehingga usaha kami layak untuk dilanjutkan dengan BEP sebesar 83,3 unit dan akan mencapai titik impas pada penjualan produk sebanyak 83 unit. Untuk harga jual dari produk Servisko sendiri sebesar Rp212.000. Next. Untuk proyeksi penjualan Servisko selama 5 tahun pada setiap tahunnya menunjukkan tingkat positif terbukti dari grafik yang sudah ditampilkan. Next. Serta tabel yang ditampilkan. Sehingga selama 5 tahun kami akan mendapatkan omset sebesar Rp402.800.000 dengan laba usaha sebesar Rp56.370.000. Next. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Risiko yang akan diperkirakan terjadi pada pengoperasian aplikasi Servisko adalah salah satunya risiko kecurangan. Adanya kemungkinan terjadinya baik berasal dari para pekerja driver maupun dari manajemen Servisko itu sendiri, seperti salah satu keluarga oknum yang melakukan order sehingga kesannya oknum tersebut memiliki pelanggan yang melakukan pemesanan. Next. Untuk risiko yang kedua yakni penipuan, di mana risiko penipuan ini yang berasal dari konsumen sehingga kesannya seperti pemesanan fiktif. Contohnya seperti pemesanan yang menggunakan aplikasi Servisko, tetapi saat pihak Servisko datang, mereka tidak membenarkan bahwa adanya pemesanan. Next. Untuk risiko yang terakhir yakni dari segi keamanan informasi, di mana risiko ini menggambarkan perlindungan baik peralatan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bijak dalam menggunakan aplikasi Servisko ini. Risiko keamanan informasi dapat menimbulkan ancaman seperti peniruan produk atau plagiat, dan seperti ancaman virus atau worm. Next. Baik, selanjutnya mengenai rencana pengembangan usaha. Next. Dalam rencana pengembangan usaha yang akan dilakukan oleh tim Servisko, kami menentukan 4 hal, yakni yang pertama market penetration, di mana di situ tim Servisko akan menyediakan pelatihan, sertifikasi, dan berbagai layanan produk existing yang akan meningkatkan layanan jasa dari mitra Servisko. Yang kedua, market development, di mana dalam market development akan dilakukan edukasi dari tim Servisko mengenai penggunaan maupun fitur-fitur yang tersedia dalam layanan aplikasi Servisko. Yang ketiga, product development, di mana dalam product development akan dilakukan pengembangan dari segi fitur yang akan disediakan oleh Servisko. Dan yang terakhir merupakan diversification, di mana dalam step ini pihak investor dapat melakukan investasi dalam aplikasi Servisko. Next. Berikut merupakan testimoni dari customer Servisko yang telah melakukan perbaikan servis TV LED oleh mitra Servisko dan customer yang telah mendapatkan pelayanan dari mitra Servisko. Next. Baik. Mungkin saya mewakili teman-teman semua mengucapkan terima kasih. Kami dari tim Servisko, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.